Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Najimah Arafat dari Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 17016-23021. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan laporan dari praktik kerja lapangan saya pada Divisi Operasional E-Commerce di PT Lifestyle Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan juga komunikasi telah mendorong pertumbuhan e-commerce yang mengubah pola transaksi masyarakat dari sistem konvensional menjadi berbasis digital. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengubah ataupun menambah proses transaksi jual beli mereka dari yang awalnya konvensional menjadi berbasis digital seperti marketplace ataupun e-commerce. Nah, di sisi lain, mahasiswa juga tidak hanya membutuhkan pemahaman teoritis saja, tetapi juga membutuhkan praktik nyata untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Maka dari itu, PT Lifestyle Indonesia dipilih sebagai tempat pelaksanaan PKL karena merupakan perusahaan fashion berbasis e-commerce yang memberikan kesempatan untuk mempelajari secara langsung proses operasional bisnis digital marketplace. Khususnya di sini praktikan diberikan pengalaman pada divisi operasional e-commerce. Dan berikut merupakan tujuan serta manfaat PKL yang diperoleh oleh praktikan pada divisi operasional e-commerce di PT Lifestyle Indonesia. Pada saat pelaksanaan PKL, perhatikan melalui beberapa tahap, yakni dari tahap persiapan yang dimulai pada bulan Desember 2025 sampai Januari 2026, lalu pelaksanaan PKL yang berlangsung dari Januari 2026 hingga Mei 2026, hingga pada akhirnya pada tahap pelaporan yang dimulai pada bulan Mei 2026 sampai bulan Juni 2026. PT Lifestyle Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang fashion berbasis e-commerce. Nah, dalam menjalankan bisnisnya, PT Lifestyle ini memiliki beberapa brand, yakni ada Kaya Style, Cotton Daily Co, Mayfit Label, dan juga Lucia Rabe. Masing-masing brand memiliki karakteristik dan juga barang-barang yang tersendiri, seperti Kaya Style yang berfokus akan barang tenunan, Cotton Daily Co yang berbasis ataupun berfokus pada kemeja-kemeja kekinian, dan Mayfit Label yang berfokus pada kemeja-kemeja ataupun setelan profesional, serta Lucia Rabe yang berfokus pada pengembangan tas. Brand-brand tersebut dapat ditemui pada platform marketplace Shopee maupun TikTok Shop. Pada aktivitas hariannya, PT Lifestyle Indonesia memiliki dua tempat operasional, yakni ada main office yang berlokasi di Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, dan juga warehouse-nya yang berlokasi di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pada pelaksanaannya, praktikan ditempatkan di warehouse yang berlokasi di Jalan Haji Soleh 2, Sukabumi Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dan memang tempat ini merupakan diperuntukkan untuk aktivitas operasional harian e-commerce. Praktikan memulai pelaksanaan jadwal PKL pada tanggal 21 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 20 Mei 2026 dengan jadwal masuk dari hari Senin sampai Jumat dan juga satu hari di weekend, baik Sabtu maupun Minggu, pada jam 9 sampai jam 5 ataupun jam 3. Berikut merupakan program-program pelaksanaan PKL yang dilakukan oleh praktikan, yang mana yang pertama adalah pemrosesan pesanan yang dilakukan setiap harinya, di mana pada saat ini praktikan melakukan pemantauan dan juga pemrosesan pesanan masuk dari berbagai marketplace dan juga dari berbagai brand, dengan pastinya memastikan status pembayaran terlebih dahulu, ketersediaan stok, serta kelengkapan informasi dari pengiriman. Lalu yang kedua adalah pengecekan produk atau quality control, di mana pada saat ini praktikan membantu dalam memeriksa kondisi fisik, baik dari warna, ukuran, jahitan, ataupun kelengkapan dari produk itu sendiri. Nah, nantinya hasil dari pengecekan tersebut akan dilaporkan kepada tim, baik produk-produk apa saja yang telah siap untuk dijual maupun produk-produk yang dinyatakan gagal ataupun defect. Lalu yang ketiga adalah pengemasan pesanan, di mana setelah pemrosesan pesanan selesai akan terbit sebuah resi ataupun waybill yang di dalamnya memuat informasi seperti jenis, warna, ukuran, dan juga jumlah barang yang perlu dikemas dan dikirimkan pada hari itu. Maka dari itu diperlukan ketelitian dalam pengemasan maupun pengambilan barang-barang sehingga tidak ada kesalahan-kesalahan di kedepannya. Program selanjutnya adalah pengelolaan stok, di mana setiap harinya terdapat stok masuk dan juga keluar dalam operasional e-commerce setiap harinya. Stok masuk biasanya diterima dari pihak vendor maupun barang retur yang telah di QC, sedangkan stok keluar biasanya dicatat untuk pemrosesan pesanan
maupun kebutuhan internal seperti pembuatan konten, affiliate, maupun hadiah untuk pembeli. Lalu selanjutnya adalah perhitungan stok di akhir hari atau menghitung stok di akhir hari, di mana pada saat ini kami perlu membandingkan jumlah stok fisik dengan data inbound outbound pada dashboard operasional. Apabila ditemukan selisih antara stok fisik dengan yang terdapat data di dashboard, kami perlu melakukan pengecekan dan juga penelusuran hingga ditemukan penyebabnya sampai akhirnya produk antara stok fisik maupun di data balance. Lalu yang terakhir adalah pengelolaan pesanan retur, di mana melakukan pengelolaan barang retur dengan memeriksa kondisi produk melalui quality control, serta menentukan apakah produk yang telah dibuka dari retur ini siap untuk dijual kembali maupun ditemukan defect. Dalam operasional harian, praktikan juga melihat beberapa hambatan yang terjadi di divisi ini, seperti contohnya adalah lonjakan pesanan selama event marketplace, di mana pada saat ini lonjakan pesanan yang hari biasanya setiap brand itu hanya berkisar 200-300 pesanan, tetapi ketika event marketplace seperti Double Date atau tanggal kembar ataupun event payday, pesanan satu brand bisa menyentuh 700-1.000 orderan. Penyebabnya adalah diskon, cashback, ataupun voucher yang besar-besaran yang diberikan oleh marketplace maupun dari perusahaan itu sendiri. Maka dari itu, untuk menghadapi hambatan tersebut, praktikan perlu meningkatkan fokus, komunikasi internal tim maupun antara divisi dan juga vendor, lalu membagi prioritas pekerjaan, serta terkadang kami mendapatkan bantuan tambahan dari divisi lain. Lalu untuk hambatan yang kedua adalah miskomunikasi internal tim operasional, antar tim divisi dan juga vendor yang disebabkan oleh informasi stok barang ataupun jadwal pengiriman barang itu salah tangkap ataupun terlambat diterima, sehingga terkadang dalam pengelolaan stok di akhir hari maupun pengelolaan stok harian terdapat mismatch ataupun tidak balance antara stok yang asli maupun stok yang ada di data. Untuk solusinya adalah mengefektifkan forum komunikasi internal dan juga update komunikasi setiap ada produk ataupun stok yang keluar ataupun masuk, dan juga menunjuk PIC untuk setiap job desk. Lalu hambatan yang ketiga adalah perbedaan sistem dan ritme masing-masing brand. Karena dari masing-masing brand ini memiliki dashboard, performa toko, dan juga jumlah pesanan, serta sistem koordinasi yang berbeda-beda. Maka dari itu, solusi yang diterapkan oleh praktikan yakni mempelajari alur operasional masing-masing brand secara bertahap sehingga dapat beradaptasi dengan lebih tepat. Lalu selanjutnya adalah pengembangan pekerjaan yang dapat diterapkan di divisi operasional e-commerce pada PT Pudistel Indonesia. Yang pertama adalah penggunaan omnichannel, di mana pada saat ini penyesuaian stok antara marketplace, Shopee, dan juga TikTok Shop masih banyak dilakukan secara manual, yakni pada website ataupun aplikasi seller center dari Shopee ataupun TikTok Shop masing-masing brand. Sejauh yang perhatikan ketahui, terdapat sistem omnichannel di mana seluruh data stok dapat terhubung secara otomatis antar marketplace sehingga pengelolaan stok menjadi lebih efisien, efektif, dan juga terpusat. Selain itu, dengan penggunaan omnichannel ini dapat membantu meminimalisir human error dan juga mempercepat proses penyesuaian stok secara terpusat. Lalu yang kedua adalah pemerataan akses informasi, di mana perusahaan ini memiliki semacam aplikasi komunikasi internal yang cukup terstruktur, yang mana di dalamnya terdapat forum-forum khusus sesuai dengan kebutuhan operasional. Seperti contohnya di divisi operasional ada forum untuk kita report hasil QC, waybill, stok barang masuk dan juga keluar, serta penanganan retur. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala seperti belum meratanya akses informasi kepada seluruh anggota tim operasional dan juga keterlambatan respon ketika operasional sedang padat. Maka dari itu, perusahaan dapat memastikan seluruh anggotanya memiliki tanggung jawab yang sama dan juga dimasukkan ke dalam grup yang sama sehingga adanya pemerataan akses informasi. Kesimpulannya, selama kegiatan PKL, praktikan memperoleh pemahaman mengenai berbagai teknis operasional dalam operasional e-commerce seperti pemrosesan pesanan, pengelolaan stok, dan juga koordinasi dengan divisi lain guna mendukung kelancaran operasional perusahaan. Kegiatan PKL ini juga membantu praktikan dalam mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan dalam semester ini sejalan dengan karakteristik dari program studi praktikan yang terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dalam dunia perekonomian. Dengan demikian,
Kegiatan PKL memberikan pengalaman dan juga pembelajaran yang bermanfaat sebagai bekal untuk menghadapi dunia kerja di masa depan. Berikut, perhatikan juga lampirkan beberapa relevansi antara PKL pada divisi ini dengan kesesuaian mata kuliah yang ada pada semester ini, seperti dari keterampilan komunikasi, kolaborasi dan kerjasama, problem solving, kreativitas dan inovasi, serta etika profesi. Berikut rekomendasi bagi perusahaan maupun bagi program studi. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.